Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5 bersama saya, Pendeta Esra Sudarsono. Terimalah salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Firman Tuhan hari ini kita baca dari kitab Amsal pasalnya yang ke-8, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14 dengan tema Takut akan Tuhan menyelamatkan hidup. Takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia medis dan juga dalam dunia ilmu sosial, kita mengenal istilah fobia. Fobia adalah jenis gangguan kecemasan yang ditimbulkan oleh ketakutan akan hal atau situasi tertentu. Rasa takut biasanya begitu kuat sehingga mengganggu kehidupan sehari-hari dari seseorang yang menderita fobia itu. Ada banyak jenis fobia di dunia ini. Beberapa di antaranya cukup menarik. Misalnya arachnofobia, ketakutan pada laba-laba. Ada juga opidiofobia, ketakutan pada ular. Acrophobia, ketakutan pada ketinggian. Cyanofobia, ketakutan pada hewan sejenis anjing. Astrafobia, takut akan bunyi guntur maupun kilat. Atau ada juga trypanofobia, takut akan suntikan. Dalam ilmu agama-agama ada juga Islamofobia, takut pada orang ataupun ajaran agama Islam. Bayangkan ketakutan yang seperti ini. Klaustrofobia, takut pada ruangan kecil. Fobia sosial, takut kepada gangguan-gangguan kecemasan sosial. Ada yang menarik dalam berita Kompas pada 20 November 2012. Di sana dikatakan dewasa ini banyak orang terjebak dalam ketakutan yang bernama nomofobia, no mobile phone phobia. Artinya rasa takut kehilangan telepon genggam. Kehilangan atau ketakutan akan kehilangan telepon genggam ini menyebabkan orang akhirnya sangat khawatir kehilangan ponselnya. Mimpi kehilangan ponselnya, panik saat tidak menemukan ponselnya, tidur dengan ponselnya, membawa ponselnya sampai ke kamar mandi, bahkan memiliki 2 ponsel. Atau bisa saja dia bad mood ketika ponselnya low battery atau dalam keadaan kurang daya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, banyaknya jenis fobia ini apapun itu yang jelas menimbulkan gejala kecemasan sebagai respon terhadap rasa takut itu. Gejalanya hampir sama pada tiap orang. Detak jantung menjadi lebih cepat, hyperventilating atau nafasnya menjadi berlebihan, berkeringat, gemetar hingga rasa mual. Dalam bacaan kita, firman Tuhan katakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kalau kita takut akan Tuhan dalam arti fobia, mungkinkah kita mengalami kecemasan, kegentaran, bahkan hingga mual ataupun detak jantung kita berlebihan kalau kita berhadapan dengan Tuhan? Rasa-rasanya yang dimaksud oleh kitab Amsal bukanlah fobia kepada Tuhan, tetapi diminta bagi umat, bagi kita yang membaca Amsal ini untuk takut akan Tuhan dalam arti menghargai dan menghormati Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Dan dalam rangka menghormati dan menghargai Tuhan itu, maka yang harus dibenci, yang harus ditakuti adalah kejahatan. Dalam arti jangan sampai kita berbuat kejahatan, memikirkan kejahatan, merangkul kejahatan, menjadikan kejahatan sebagai teman. Karena itu dikatakan di ayat 13 bagian A ini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Artinya orang-orang Kristen, Bapak Ibu dan saya, harus memiliki rasa benci kepada kejahatan sebagai wujud menghormati dan menghargai Tuhan. Itulah sebabnya pada bagian lanjutan firman ini dikatakan supaya kita
kita bisa membenci kejahatan, kita harus menghindari kesombongan. Kita harus menjauhkan kecongkakan dan tingkah laku yang jahat, serta mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Hal-hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang Kristen dengan apa yang dikatakan pada ayatnya yang ke-14, yaitu kalau kita mau menerima nasihat, kalau kita mau menerima pertimbangan, kalau kita mau menerima hikmat Tuhan. Sebab pada Tuhan ada pengertian dan ada kekuatan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukanlah pihak yang harus ditakuti, tapi Ia harus dihormati dan dihargai dan kita sayangi dengan cara membenci kejahatan. Tuhan memberkati. Amin.